Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini rihla kita berada di SMK Agribisnis. Wah, Ustadz Yadi dan Ustadz Hilal sedang minum kopi nih. Adakah teman-teman yang tahu bagaimana cara proses pembuatan kopi? Ayo, mari kita lihat cara pembuatan kopi. Yang pertama, harus ada batangnya dulu ya. Selanjutnya, proses pemetikan kopi. Nah, sekarang kita harus cari kopi yang berwarna merah ya. Jangan memetik kopi yang masih berwarna hijau. Setelah dipetik, kopi selanjutnya dijemur di bawah terik sinar matahari. Setelah kopi dijemur, mari kita lihat di dangau industri proses pembentukan kopi. Ada yang mau tahu bagaimana cara proses pembuatan kopi? Mari kita dengarkan Pak Porisman. Tentang proses pembuatan kopi yang telah terjadi di sini, Pak. Ya, dari bibit-bibit ini apa dia tanam, boleh komentar informasinya? Baik, aku akan sampaikan bahwa di sini kan proses kopi baik dari pemetikan sampai nanti ke proses pembubukan, seterusnya pengemasan dan kemasan. Jadi di Danau Dato ini kita memilih kopi yang petik merah. Artinya yang merah itu pasti berkualitas, baik dari rasa maupun aroma. Jadi biji yang sudah merah itu kita panen, kemudian kita jemur. Yang pertama dengan penjemuran dengan kulit-kulitnya. Artinya setelah dipanen langsung dijemur, dan juga tidak boleh menjemurnya itu di lantai. Ada juga, dan ada beberapa juga nggak boleh di plastik. Artinya kan kita jemur pakai, ada yang pakai waring, ada juga di atas tatakan-tatakan yang dari bukan, yang tidak mengandung kimia seperti itu. Kemudian menjemurnya itu kalau yang bagus itu tidak kena matahari langsung. Jadi kita gunakan rumah greenhouse atau bisa juga dengan plastik, agar matahari langsung itu akan merusak juga proses penjemuran. Dan kemudian juga ada yang menggunakan semi wash. Jadi biji setelah dipanen kemudian direndam dulu. Jadi setelah direndam di dalam bak, yang mengapung dibuang, karena yang mengapung itu biasanya itu kurang bagus dibanding dengan yang terendam. Jadi kemudian barulah proses penjemuran sekitar, kalau hari cuacanya bagus 10 hari sampai 12 hari, biar kadar airnya itu sekitar 5% atau 10%. Jadi biar mempermudah dalam proses merosting. Setelah tahap biji itu kering, kita giling, kemudian dia bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi setelah bahan biji kita dapat, kita nanti langsung proses ke roasting. Ustazah Windy sedang memperlihatkan biji kopi yang sudah kering ketika sudah dijemur. Nah, teman-teman, dari biji yang sudah kering tadi, kita masukkan biji-biji tersebut ke dalam mesin roasting. Proses ini berarti kopi-kopi yang sudah kering tadi kita panggang sampai dengan kematangan yang kita inginkan. Jangan lupa, sebelum merosting kopi, kita hidupkan dulu suhu dan tungku apinya, agar kematangannya lebih mantap dan sempurna. Oh iya, dari sini kita bisa melihat bagaimana bentuk kematangan kopinya. Jika sudah, berarti pemanggangannya sudah selesai. Warna kopi akan berubah menjadi gelap kecoklatan jika dia sudah matang. Nah, jika sudah matang, ini boleh diangkat ya teman-teman.
Setelah kopi matang, kopi akan keluar dari mesin dan ditampung dalam sebuah wadah yang besar. Setelah semua kopi tertampung dalam sebuah wadah yang besar, kita aduk-aduk ya kopinya. Nah, setelah diaduk, kopi dimasukkan lagi ke dalam wadah baskom. Selanjutnya akan digiling dengan mesin penggiling. Nah kawan-kawan, ini penampakan biji kopi yang sudah di roasting ya. Wah, Ustazah Renti sedang membantu untuk menggiling kopi nih. Ustazah Renti akan memasukkan kopi yang sudah di roasting tadi ke dalam mesin penggiling. Wah, Ustazah Faiza juga ikut membantu nih dalam penggilingan. Ini adalah penampakan kopi yang sudah digiling dengan mesin penggiling tadi, menjadi halus dan wangi. Ustazah Elsiana dan Ustazah Nia sedang membantu proses pengemasan kopi yang sudah digiling ke dalam kemasan. Setelah kopi dimasukkan ke dalam kemasan, kopi ditimbang dulu ya, agar ukuran dan isinya sama. Timbangannya tidak boleh dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan ya. Nah teman-teman, ini adalah proses paling akhir dari pembuatan kopi. Proses ini dilakukan agar kopinya tidak keluar-keluar dan tidak ada benda lain yang masuk dalam kopi, supaya kualitas kopi tetap terjaga. Proses pembuatan kopi sudah selesai, dari biji hingga pengemasan. Inilah hasil produksi kopi dari SDITL Hasanah dengan SMK Agribisnis Dangau Datuk. Sepertinya enak ya. Teman-teman, bagaimana? Sudah tahu bukan bagaimana cara proses pembuatan kopi tadi? Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.